Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di channel ini. Dan saya Ida Fahri kembali lagi menemani Anda. Seperti biasanya dengan topik yang tentu saja sayang sekali kalau Anda lewatkan. Nah, kita akan berbincang santai untuk podcast kali ini bersama dengan narasumber tamu saya yang sudah hadir. Namun sebelumnya penonton setia kami bahwa kali ini, untuk episode ini, saya memperkenalkan Buletin Kreatif Corner. Nah, ini tentu saja selain informasi melalui portal online kami dan juga melalui podcast, ya kami hadir juga kali ini dengan hadirnya Buletin Kreatif Corner. Anda yang tentu saja ingin juga memasang ataupun mensosialisasikan ataupun edukasi sesuatu, nah boleh bekerja sama dengan kami. Dan untuk Buletin Creative Corner ini Anda dapat mendownload di tentu saja Instagram kami, e-papernya di Instagram kami. Ya, sekali lagi untuk Creative Corner Buletin kami. Ya, untuk siang ini penonton kami bahwa juga sudah hadir narasumber yang di tengah kesibukan beliau masih sempat hadir memenuhi undangan kami. Saya sedang memperkenalkan untuk narasumber kali ini ada Ibu Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Ada Ibu Aulia Arsyad, SST PMS. Assalamualaikum, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak kesibukan hari ini, Bu. Biasa. Biasa ya. Oke, tapi akhirnya juga boleh hadir untuk program podcast kita kali ini dan tema kita hari ini adalah pertanian perkotaan. Nah, Bu Kadis, seperti yang kita ketahui bahwa pertanian perkotaan ini kan bisa langsung kita membayangkan bahwa berbicara tentang urban farming. Untuk program yang saat ini sedang berjalan di Kota Makassar, berbicara tentang urban farming, tentu saja ini kita kaitkan dengan bagaimana menyiasati ketahanan pangan, bisa begitu ya Bu Kadis, dan terintegrasi semua selain tentu saja pertanian, perikanan, juga peternakan. Kemarin Urban Farming Fest 2025. Iya. Boleh dong untuk mengawali perbincangan kita ini bagaimana sampai hari ini progres sampai hari ini untuk wilayah Makassar. Oke. Ya. Untuk tahun ini, Iya. ini kan masih awal tahun. Iya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang harus dikerjakan di awal tahun terkait perencanaan. Iya. Jadi ada lokasi yang akan dijadikan EduFarm. Iya. Jadi insya Allah akan dijadikan tempat edukasi, Yes. tempat ya mudah-mudahan bisa jadi tempat wisata. Mhm. Ada di Kelurahan Barombong dan Kelurahan Pai. Mhm. Di Pai itu di Sudiang, Sudiang. Kecamatan Beringkanaya. Nah, di EduFarm itu semua komponen ada. Iya. Jadi yang seperti tadi Kak Ida sampaikan bahwa ada peternakan, Iya. perikanan, pertanian, plus pengelolaan sampah. Oh, Ya, ya. jadi harus ditambahkan pengelolaan Betul. sampah organik. Ya. Betul. Jadi di lokasi tersebut tahun ini di awal tahun kami sudah melakukan kegiatan perencanaan karena untuk fisiknya memang bersamaan tahun ini. Dan untuk kegiatan fisik itu kan berupa bangunan kecil di kandang, Iya. ya, rumah jamur, rumah magot. Jadi perlu diperencanaan di awal dan saat ini sudah berjalan perencanaan untuk pemeliharaan existing yang ada di lokasi Barombong dan Sudiang. Iya. Jadi kami insya Allah tahap kedua di tahun ini, sementara jalan semua mini kompetisinya, sudah berproses semua untuk pembangunan EduFarm di dua lokasi ini. Jadi ada juga kegiatan pembangunan rumah budidaya maggot. Jadi lokasinya di Tamangapa. Jadi untuk budidaya maggot ini diharapkan maggot dewasa bisa diubah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Manggala, karena kebetulan lokasinya ada di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Jadi berdasarkan hitung-hitungan kami bisa mengolah sampah di 3 SPPG yang ada di Kecamatan Manggala. Ya, mengolah sampah dari SPPG itu.
3 lokasi yang disiapkan untuk Edukam. Artinya ini memang, wilayahnya, luas ya untuk, tempatnya ini? Iya, jadi itu, lahannya memang sudah lahan, DP2, sudah jadi Iya, aset DP2. hasil BPD. Iya. Oke. Nah, berjalan sampai, ke sini Bu Kades, untuk, kemudian, urban farming ini, sampai hari ini, tentu sudah kemudian seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, ada program, ada inovasi yang kemudian dibuat untuk mempertahankan yang sudah ada atau kemudian, apa namanya, bisa bersama-sama untuk kemudian bisa lebih maju lagi untuk urban farming ini. Apa yang kemudian sudah dibuat programnya? Iya, jadi kalau untuk, urban farming ini kan sebenarnya dikelola oleh kelompok wanita tani dan kelompok tani. Iya, Dan, insya Allah akan menjadi indikator penilaian kinerja RT/RW. Dan di Kota Makassar ini sudah ada 266 KWT iya, ataupun kelompok tani yang ada di Kota Makassar, dan itu kita lakukan pembinaan dan iya, pendampingan oleh teman-teman penyuluh dari Kementerian Pertanian, ataupun dari, penyuluh perikanan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. iya. Nah, ini, berjalan terus kontrolnya memang selalu jalan karena kalau dikontrol kadang-kadang juga ada KWT yang, Iya, apa, kadang surut iya. semangatnya. Jadi kalau sudah panen tidak mulai menanam lagi, Iya. harusnya kan berkelanjutan. Mhm. Berkelanjutan dan, hasilnya, tidak hanya dikonsumsi oleh anggota kelompok, Betul. tapi bisa juga dipasarkan. Nah, seperti yang, di DP2 lakukan setiap bulan, 2 kali sebulan itu lakukan pasar tani. Jadi Mmm. kami berikan, kami memfasilitasi teman-teman KWT atau kelompok tani untuk menjual hasil panennya di, pasar tani ini. Ataupun kami, kadang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk pasar murah, Iya. biasanya, Dinas Perdagangan melakukan pasar murah dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan, gerakan pangan murah. Jadi kami Kita, lihat itu memang hasil dari urban farming ya, iya, masyarakat. iya, Selain mereka pun telah mengkonsumsi ya? iya, Oh, oke, heeh. ya, Jadi semua hasil dari kelompok wanita tani dan kelompok tani. mhm. Ada yang hasil, sayur-sayuran, yang masih segar Iya, dan, paling tidak ya pasti organik ya. mhm. Terus, ada hasil Istilahnya. olahan dari, perikanan dan, Mhm. pertanian. Iya. Jadi kan, eee, di perikanan ini ada ikan nila, ikan lele, ataupun udang faname. Mhm, mhm. Nah, Bu Kadis ini kan, ada juga kadang-kadang kalau kita lihat salah satu tantangannya adalah mungkin mindset, masyarakat warga bahwa, persoalan pertanian, perikanan, peternakan ini kan nggak cocok di Mhm, metropolitan. mhm, mhm. Ini harus dirombak ini Iya, mindset-nya. Atau mungkin saja wanita tani tadi sekali, menghasilkan terus kemudian tidak lanjut lagi karena mungkin mindset-nya seperti itu. Teman-teman bagaimana cara menyampaikan ke warga? Karena mungkin masih ada nih yang masih iya, punya mindset seperti itu, iya. Bu. Makanya kami bekerja Iya, sama dengan teman-teman, camat, lurah, iya, RT, RW mhm, untuk, memotivasi mereka. Apalagi kan kalau misalnya urban farming sudah menjadi, salah satu indikator penilaian kinerja RT, betul, RW, ya pasti RT, RW-nya semangat. semangat ya, Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sudah banyak, proposal yang masuk, pembentukan kelompok wanita tani atau kelompok tani yang baru. mmm, Sejak, RT RW baru, RT, RW baru heeh, sudah mulai banyak, mhm. masuk proposal. Nah, begitu pula teman-teman penyuluh setiap hari turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan. Lahan yang tidak begitu luas atau lahan sempit atau bahkan di kawasan RT RW itu tidak ada sama sekali Mhm, lahan. Itu seperti apa kemudian bisa, tetap urban farming ini berjalan? iya, urban farming kan tidak mesti semua komponen ada. Iya, Tidak mesti, di lokasi itu harus ada perikanan. mhm, Ya kalau lokasinya hanya cukup untuk pertanian, iya, ya pertanian saja. mmm, Jadi, tidak mesti semua, tapi paling tidak, pertanian plus pengelolaan sampah. oh, Karena pengelolaan sampah kan, bisa dilakukan di rumah masing-masing, tidak membutuhkan lahan. iya, Cukup dengan, kalaupun lahannya kecil bisa biopori, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bisa juga maggot. iya, Maggot itu kan cuma pakai media kotak, iya, terus, dikasih baby maggot, mhm, nanti, dan sudah ada yayasan di Paropo mhm, yang sudah melakukan budidaya maggot. Nah, bisa baby maggotnya dari situ,
Tugasnya warga hanya memberi makan, Iya. setelah dewasa magotnya dikembalikan ke yayasan untuk diolah menjadi pakan. Nah itu makanya kenapa atas petunjuk Bapak Wali Kota untuk DP2 membuat rumah budidaya maggot supaya kami bisa menyalurkan baby-baby Iya. magotnya ke warga untuk diberi makan. Nanti setelah dewasa kami ambil kembali magotnya untuk diolah menjadi pakan ikan dan pakan ayam. Nah, kalau memang yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk pertanian, Iya. pertanian pun sangat sulit, Iya. ada budidaya jamur. Jadi tahun ini kami bekerja sama dengan Universitas Islam Makassar untuk melakukan pelatihan budidaya jamur. Karena kebetulan di Universitas Islam Makassar sudah mengembangkan jamur ini. Kan salah satu tantangannya juga Bu Kades, kalau misalnya ada lahan tapi kemudian tertutup dengan gedung tinggi, tidak sinar matahari tidak begitu bagus, kemudian itu kan tantangan juga. Iya. Untuk kemudian bagaimana ininya. Dan SDM teman-teman ini kalau kita lihat juga bagaimana mereka melakukan pendampingan dengan begitu banyak tentunya permasalahan seperti salah satunya tadi, bagaimana untuk peningkatan SDM-nya nih Bu? Untuk peningkatan SDM penyuluh Iya, penyuluh. maksudnya, itu kan kalau teman-teman penyuluh dari Kementerian Pertanian. Saya kira teman-teman penyuluh pasti sudah selalu mengembangkan kualitas SDM-nya ya dari kementerian. Karena teknologi pertanian kan semakin berkembang. Jadi insya Allah teman-teman pendamping dari penyuluh pertanian kementerian bisa mendampingi dan alhamdulillah sampai sekarang yang memang KWT dan KT-nya yang punya semangat tinggi, alhamdulillah ya lancar panennya, lancar tanamnya, lancar penjualannya. Betul. Tantangan sampai hari ini apa yang dirasakan Bu? Entah mungkin bisa saja juga tantangannya adalah pupuk mungkin ya untuk bagaimana untuk lahan pertanian yang kemudian sudah dibuat sedemikian rupa atau air, mungkin ketersediaan air? Iya, yang ada yang berkekurangan air itu di daerah Tallo. Iya. Ada beberapa lokasi memang kualitas airnya kurang bagus. Terus ada juga yang di Mariso karena mereka memakai air dari sungai untuk budidaya ikan udang faname. Dan ada beberapa kendala yang mereka lakukan dan mereka hadapi dan kami sudah komunikasi dengan DLH untuk mencari solusi terkait kualitas air yang ada di situ, di lokasi itu. Nah, ini juga ada juga yang kadang-kadang bertanya nih, Bu Kades, apakah aman konsumsi hasil dari urban farming ini? Karena kita ketahui juga kan polusi ya untuk masalah pertanian di kota metropolitan seperti Makassar. Terus seperti apa kemudian upaya yang dilakukan oleh teman-teman BP2 sendiri untuk memang menjamin bahwa ini sangat layak untuk kemudian dikonsumsi? Saya kira untuk Kota Makassar pertaniannya sangat aman lah untuk dikonsumsi, ya, sangat aman. Dan rata-rata kan ini lokasi untuk urban farming ini bukan di pinggir jalan besar, jadi ada di lorong-lorong. Jadi sebagian besar di lorong karena kalau untuk jalan besar saya kira sama sekali tidak ada lahan, ya, tidak memungkinkan untuk mengembangkan urban farming di situ dan rata-rata kan tempat usaha kalau di jalan-jalan besar. Jadi saya kira aman lah untuk dikonsumsi warga dan alhamdulillah sampai sekarang banyak peminat dan sayur-sayurannya pasti habis di pasar tani ataupun di kegiatan yang gerakan pangan murah ataupun pasar murah. Ikannya juga habis, alhamdulillah. Seperti itu ya, berarti memang hasilnya sudah seperti yang diharapkan ya, Bu Kades seperti itu. Masukan proposal, tentu ini memang harus ditangani oleh RT RW dalam hal ini. Tetapi kan ini tidak menutup kemungkinan ada penonton kita yang kemudian mungkin merasa bahwa di tempat kita ini sudah boleh sebenarnya untuk kemudian terbentuk yang namanya upaya untuk urban farming ini. Apa yang harus dipersiapkan, Bu Kades, bagi kelompok-kelompok ini? Iya. Jadi untuk pembentukan kelompok ini tidak mesti dikoordinir oleh RT RW.
Tapi memang ini menjadi kemungkinan besar akan menjadi indikator kinerja. Kami sudah menawarkan juga ke beberapa masjid. Jadi kami sudah membuka komunikasi dengan bagian Kesra, karena kan mereka menangani masjid-masjid. Nah, siapa tahu di pekarangan masjid bisa dikembangkan urban farming dan remaja-remaja masjid yang melakukan pengelolaan untuk lokasi urban farming di masjid-masjid. Jadi tidak mesti melalui RT RW, tapi paling tidak RT RW tahu bahwa di lokasi ini ada lokasi urban farming. Dan bagi warga Kota Makassar yang mau bentuk kelompok, silakan mengajukan 20 orang, minimal 20 orang. Bisa gabung laki-laki perempuan, bisa perempuan sendiri, bisa laki-laki sendiri. Itu disampaikan ke kelurahan untuk dibuatkan SK Lurah. Jadi kelompoknya dibuatkan SK Lurah. Setelah itu membuat proposal, ditandatangani oleh Lurah, ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahui Lurah, dan dikirim ke Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Jadi dicantumkan semua jenis bantuannya. Kira-kira untuk lahan seluas ini mereka mau mengelola apa? Mereka tertarik apa? Apakah mereka tertarik pertanian ataukah perikanan? Ikan apa? Ya, yang pasti ya 2 macam saja, lele dan nila, ataupun udang faname, ataupun peternakan ayam petelur. Jadi mereka bisa mengajukan itu, dan kami dari DP2 melakukan survei, melakukan verifikasi di lapangan. Apakah mereka layak untuk mengembangkan 3 komponen ini, plus Cocokkah di lokasi itu? Luas lahannya cocok tidak untuk mengelola 3 komponen ini, plus pengelolaan sampah. Seperti itu. Ini ketahanan pangan di Kota Makassar. Saya kira sudah cukup membantu, tapi belum maksimal. Jadi memang butuh semangat dari warga untuk mengembangkan ini. Lagi-lagi semangat lagi, karena walaupun kami selalu turun melakukan sosialisasi, menyampaikan ke teman-teman lurah ataupun RT RW, tapi kalau warganya tidak punya keinginan besar untuk melakukan itu, ya tidak akan memenuhi ketahanan pangan. Tapi alhamdulillah sekarang kan harga cabai naik ya. Tapi alhamdulillah kayaknya kurang-kurang yang mengeluh. Karena sudah tersedia ya. Sudah ada di KWT. Betul. Di rumah kita pun sebenarnya ketika sedikit saja ada lahan kosong ya, Bu Kadis, itu paling tidak cabai ya, karena itu memang yang selalu kita butuhkan setiap hari, betul. Dan bisa sayur-sayuran, mungkin apa ya, daun cemani misalnya. Kangkung paling bagus. Jadi kalau kangkung itu kan tumbuhnya bisa banyak. Jadi pakai wadah baskom pun bisa tumbuh. Dan kalau untuk kangkung 3 minggu sudah panen. 3 minggu sudah panen, cukup dipetik saja, nanti tumbuh lagi yang baru. Jadi tidak perlu dicabut, tapi dipetik sampai kemudian nanti ada lagi akan tumbuh lagi. Untuk infrastrukturnya, Bu Kadis, ini kan para warga yang kemudian ingin mungkin untuk ikut juga dalam program urban farming ini, apakah kemudian mulai dari awal sudah diberikan petunjuk oleh petugas, disediakan wadahnya, kemudian ya pastilah kalau kemudian seperti ikan lele, ikan nila ya memang diberikan ya, seperti juga ayam petelur itu juga diberikan. Itu seperti apa tahapannya, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kami sudah melakukan survei, jadi proposal yang masuk tahun lalu, setelah kita verifikasi ya kita insya Allah akan menindaklanjuti di tahun ini. Jadi jenis bantuan kalau misalnya untuk pertanian itu semua bahan ataupun peralatan yang misalnya kayak polybag, itu pot tray itu yang tempat menyemai bibit, itu kita berikan bantuan seperti itu. Itu untuk tahap awalnya. Nah, mereka yang belajar menyemai, belajar memindahkan ke polybag, ataupun dari polybag ke tanah langsung, itu diajarkan dan diberikan pengetahuan oleh
penyuluh. Satu lagi bisa optimal urban farming ini untuk ketahanan pangan di Makassar. Kemudian ikut kegiatan ini kan kota metropolitan tidak cocok. Atau mungkin ada keinginan lainnya, misalnya jenis bantuan yang belum disediakan oleh DP2. Kalau saya kira kalau jenis bantuan dari DP2 semua kami siapkan di awal. Jadi saya kira untuk pelaksanaan awal urban farming, saya kira tidak ada kendala terkait bantuan dari DP2 selama memang lokasinya memungkinkan untuk itu. Yang pasti apapun bedel lokasinya, sekecil apapun lokasinya, kami akan support karena memang itu sudah jadi program prioritas Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Jadi semua kecamatan, semua kelurahan, RT RW semua harus ada urban farming, ya. Dan kalau dipikir kalau untuk semangat mereka, ya memang ada yang beberapa masih kurang. Dan sebenarnya pada tahap pengetahuan mereka tentang urban farming ini. Jadi mereka mungkin berpikir apa sih itu urban farming? Artinya belum paham apa urban Nah, farming. mau bikin apa itu tanam tani? Dikemanakan, hasilnya bagaimana? Mungkin masih karena apalagi kan makanya pada saat semua kecamatan melakukan musrembang, kami dari DP2 turun langsung untuk melakukan sosialisasi dan alhamdulillah banyak respon dari masyarakat terkait urban farming dan ada beberapa RT RW sudah menghubungi saya langsung, Bu, kapan bisa tinjau lokasi saya? Oh iya, oke, nanti kita jadwalkan. Jadi saya pribadi dan teman-teman di DP2 kalau ada lokasi dari warga yang ingin ditinjau apakah mereka layak dan layaknya mengembangkan apa, bisa langsung menghubungi kami supaya kami bisa, karena mungkin warga mungkin minta petunjuk sama lurah mungkin juga belum kurang tahu, belum terlalu bisa menyampaikan informasi belum mendapatkan informasi jelas seperti itu. Jadi kalau saya pribadi kalau ada RT RW yang menghubungi, ayo kita turun. Oke, artinya sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman harus lebih gencar lagi. Anak-anak milenial, Bu Kadis, nggak coba untuk direkrut juga? Iya, makanya tadi kami berawal dari masjid. Oh, oke. Jadi masjid. Dan kebetulan juga untuk Karang Taruna sudah bergerak juga, ada di Sudiang, di Ringkanaya sudah ada Karang Taruna yang mengembangkan budidaya ikan. Dan setelah musrembang kecamatan kemarin juga ada beberapa Karang Taruna sudah menghubungi kami untuk mengembangkan itu. Oke, artinya sampai hari ini progresnya positif, sangat bermanfaat dan ini terlihat dengan semakin banyaknya yang mengusulkan, menyampaikan proposal untuk ikut gabung juga. Kita coba bergeser Bu Kadis ke optimalisasi lahan pertanian yang mungkin yang cukup besar begitu ya. Lahan pertanian kita yang ada di Kota Makassar, itu seperti apa Bu? Ini kan banyak yang bilang di Makassar memang masih ada lahan pertanian. Ini kan sudah kota metropolitan. Gimana Bu untuk hasilnya saat ini? Jadi kalau untuk lokasi pertanian di Kota Makassar memang sudah sangat terbatas. Jadi yang tersisa itu kurang lebih 1.343 hektar. Jadi memang ya cukup menyedihkan juga. Ada beberapa lokasi di Kota Makassar sudah beralih fungsi menjadi perumahan, betul. Utamanya di Sudiang dan Barombong. Padahal untuk Barombong itu sangat potensial untuk pertanian persawahan ya, karena di sana ya lumayan lah pengairannya dan sudah 2 kali menanam di sana ya. Tidak sama dengan yang ada di Manggala ataupun di Lakang itu cuma sekali tanam setahun karena sawah tak ada hujan. Lakang sawah tak ada hujan, kalau Manggala kehujanan. Betul, banjir. Jadi Sudiang juga begitu.
Jadi memang cukup menyedihkan, cuma memang ya jumlah penduduk Kota Makassar eh, banyak dan warga dari luar Kota Makassar juga beli Semakin rumah di Makassar. betul. Jadi itulah yang mengurangi jumlah lahan pertanian dan pertanian. pesawahan di Kota Makassar dan pangan Kemudian bisa ya paling tidak ada pembatasan atau masih tetap ada lahan pertanian di sana, Bu. agak sulit. Yes. Iya, karena agak sulit sebenarnya. Karena kalau di seluruh pertanian di Kota Makassar ini, yang mengelola itu kan kebanyakan penggarap. Iya, Jadi kami juga tidak pernah ketemu dengan pemiliknya, pemiliknya, betul. ya, ketemu dengan pemiliknya. Kami sudah menawarkan melakukan peminatan ke para petani ini, apakah mereka mau masuk ke dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Iya. Jadi dan peminatnya hanya 24 hektar yang ada di Kota Makassar yang berminat, di luar yang sudah kami usulkan di Kecamatan Manggala. Jadi memang sangat terkendala dengan apa kebutuhan perumahan yang betul. sangat besar. Iya, Kota Makassar. Oke. Ya, kita berharap saja bahwa tetap saja, Bu, ya, Iya. ada kemudian lahan pertanian yang bisa tetap ada di Kota Makassar. Kalau kemudian para petani kita ini bagaimana untuk saat ini, Bu, kebutuhan pupuk dan sebagainya? Kalau tidak salah dari Abulosi Batang ya, Bu, ya, Ya, kalau kegiatan Abulosi ini Batang kan setiap tahun setiap dilaksanakan. tahun. Iya. Ya, kalau pupuk alhamdulillah sudah tidak pernah ada keluhan terkait pupuk. Pupuk selalu tersedia. Oke. Untuk program Abulosi Batang ini sampai sejauh mana, Bu? Kemudian ini bisa memberikan semangat ataupun bagaimana bisa membackup lahan pertanian ini, para petani, hasil-hasil pertanian yang ada di Makassar? Kalau Abulosi Batang itu sebenarnya kan diskusi terkait jadwal tanam. Tanam. Ya, jadwal tanam petani. Dan memang sebenarnya jadwal tanam di lokasi persawahan di Kota Makassar memang tidak sama. Iya. Karena ya itu tadi, Iya, cuaca, betul. dan kebutuhan airnya. Nah, itu memang tidak bisa diseragamkan. Dan alhamdulillah sekarang berdasarkan laporan dari teman-teman penyuluh dan teman-teman dari DP2 yang melakukan kontrol di lapangan, sampai saat ini belum ada keluhan dari petani. Pupuknya tersedia, hama juga tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Iya, Iya. harap seperti itu. Iya, karena kemarin kan sempat di daerah Sudiang itu sempat menanam, tiba-tiba kebanjiran. Iya. Berarti kalau untuk saat ini bagaimana? Ya, masih menanam. Masih menanam ya? Sudah ditanam. Sudah ditanam ya, oke. Sudah tumbuh padinya. Sudah tumbuh padinya. Satu hal juga, Bu, untuk DP2 ini kan punya kontribusi juga untuk stunting. Artinya ya bisa membackup bagaimana program stunting ini yang kemudian memang menjadi program prioritas juga di Kota Makassar. Mungkin untuk kaitannya dengan urban farming ya, Bu, ya? Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk stunting, sebenarnya dari hasil urban farming ini bisa diberikan ke pengurus posyandu untuk diberikan makanan tambahan ke anak-anak atau bayi-bayi yang ada anak di bawah 5 tahun untuk mengkonsumsi ini. Jadi saya kira kalau semua kelurahan, semua RT RW ada lokasi urban farmingnya, saya kira angka stunting bisa turun. Karena pemenuhan gizinya bisa dari kebun-kebun yang ada di wilayahnya mereka, di sekitar rumah mereka. Nah, ini pentingnya urban farming, tetapi untuk memberikan pemahaman ke masyarakat untuk mengajak untuk ikut program ini, Bu, boleh disampaikan mungkin? Oke. Iya, ini untuk kepada warga Kota Makassar, ayo bergabung menjadi sahabat urban farming untuk kemandirian pangan yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Baik, dan ketika berminat langsung menghubungi? Berminat langsung membuat SK dulu. Membuat SK di kelurahan dan membuat proposal permintaan bantuan ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
Baik, terima kasih Bu Kadis, sukses urban farming. Semoga saja Amin. urban farming ini kemudian bisa benar-benar menjadi penyangga untuk ketahanan pangan ya Bu ya, untuk wilayah Kota Makassar. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan podcast saya di sini Dafari bersama Ibu Aulia Arsyad, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sampai jumpa.